Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyertai kita melewati tahun 2022 dan memasuki tahun 2023 ini. Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati, kami seluruh pelayan di gereja kita memohon maaf jika di tahun 2022 ada kata dan perbuatan kami yang tidak berkenan dan menyakiti hati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari kita saling mendoakan agar apa yang terjadi di tahun lalu menjadi pembelajaran bagi kita menapaki tahun ini. Kini, terimalah salam dari kami seluruh pelayan di gereja kita. Selamat tahun baru bagi kita semua. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, hanya karena pengasihan-Mu kami dapat masuk ke tahun 2023 ini. Engkau telah memelihara kami sepanjang tahun 2022. Kasihanilah kami. Janganlah menolak kami, tetapi sertailah kami pada tahun yang baru ini. Berkatilah kami dan pekerjaan yang kami kerjakan karena nama-Mu. Tetapi terlebih daripada itu, berkatilah firman-Mu yang ditaburkan ke dalam hati kami, sehingga kehidupan kami diperbaharui, dan Engkau menerima kami ke dalam kehidupan kekal pada akhir hidup kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Filipi pasal kedua ayatnya yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih,
Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian kita. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, kasihanilah kami, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami, hapuskanlah segala dosa kami. Tuhan menciptakan dan memahkotai kami dengan kemuliaan dan hormat. Untuk Tuhan pakai mengelola ciptaan-Mu demi kehidupan dan menjadi berkat bagi dunia ini. Namun, terkadang kata dan perilaku kami menyimpang dari firman-Mu dan membuat nama-Mu terhina. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan yang kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yang menjadi epistel bagi kita di Minggu tahun yang baru ini, tertulis dalam Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-14 sampai 21. Itulah sebabnya aku bersujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunannya yang di surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjang dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kembali kita angkat pujian kita dari buku nyanyian nomor 640. Kasih Allah dari surga, sukacita yang bakar, roh penghibur dari surga,
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom. Shalom. Selamat tahun baru bagi kita semuanya. Selamat tahun baru. Warta Jemaat Minggu 1 Januari 2023. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Tahun Baru dengan topik kemuliaan Tuhan dan kasih-Nya kepada kita. Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. 2. Kebaktian Tahun Baru. Pada hari ini Minggu 1 Januari 2023 pukul 8 WIB bahasa Indonesia dan pukul 10 bahasa Batak, di gereja ini kita akan mengadakan ibadah Tahun Baru atau permingguan Tahun Baru. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kategorian Naposo Bulung HGBP. 3. Kebaktian Minggu. Diberitahukan kepada jemaat mulai hari Minggu 8 Januari 2023 kita mengadakan kebaktian seperti biasa, bahasa Indonesia pukul 7 WIB dan bahasa Batak pukul 9.30 WIB. 4. Sermon pelayan ibadah variatif. Pada hari ini 8 Januari 2023 pukul 11.30 WIB bertempat di ruang sekolah minggu akan diadakan sermon pelayanan ibadah variatif. 5. Belajar katekisasi Sidi. Pada hari Minggu 15 Januari 2023 setelah ibadah pukul 9.30 WIB akan dimulai kegiatan belajar mengajar katekisasi Sidi kepada pelajar Sidi HGBP Mampang Perapatan seperti biasa. Diberitahukan kepada pelajar Sidi untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar tersebut. 6. Persembahan Natal dan Tahun Baru Keluarga. Persembahan Natal dan Tahun Baru Keluarga sudah dapat diserahkan ke situa sektor melalui masing-masing situa atau dapat ditransfer ke rekening HGBP Mampang Perapatan. 8. Retret perempuan HGBP Mampang Perapatan. Pada hari Sabtu Minggu 21 sampai 22 Januari 2023 bertempat di Pondok Remaja PGI Jalan Raya Puncak Cisarua akan diadakan retret Punguan Ina atau seksi perempuan HGBP Mampang Perapatan dalam kurung Ina Hanna, Ina Parari Kamis, dan Ina Deborah dengan tema
menjadi wanita tangguh. Subtema pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Amsal 31 ayat 25. Diharapkan keikutan sertaan perempuan Ina di HGBP Mampang Perapatan. Biaya 100.000 per orang. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Nyonya Pardosi atau Lola Borutambah dengan nomor HP 0821 8948 0533 atau Nyonya Silalahi Tere Boru Sinaga dengan nomor HP 0819 1922 1981 atau dapat mendaftarkan diri melalui link pendaftaran retret SPH HGBP Mampang Perapatan. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Keuangan terlampir, persembahan ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa atas perlindunganmu dan pertolonganmu bagi kami di hari ini. Bapa, hari ini kami memulai hari yang pertama di tahun 2023. Untuk itu Bapa, kami berserahkan diri ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan yang menuntun kami di setiap langkah kami. Semuanya kami serahkan melalui apa yang kami lakukan, dan Tuhan menuntun kami di dalam pekerjaan kami masing-masing. Berkati kami ya Bapa di tahun 2023 ini. Walaupun banyak rintangan yang akan kami lalui, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menopang kami. Tuhan adalah ajaib bagi kami dan pertolongan bagi kami ya Bapa. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang menuntun kami. Bapa, pada hari Minggu 8 Januari akan diadakan sermon variatif. Segala yang bertugas ya Bapa, tuntun mereka supaya dapat mengikuti sermon itu. Begitu juga dengan anak-anak kami yang mengikuti katekisasi Sidi. Mulai tanggal 15 Januari akan dimulai kembali mengajar atau belajar katekisasi Sidi kepada anak-anak kami yang tercinta. Tuntun mereka supaya dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan berkati anak-anak kami itu supaya menjadi pengikut-Mu yang setia untuk selama-lamanya ya Bapa. Begitu juga dengan persembahan keluarga, seluruh keluarga jemaat HGBP Mampang Perapatan supaya memberikan persembahan keluarga kepada gereja kami ini ya Bapa, supaya kami dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan di gereja ini untuk menopang kegiatan itu Bapa. Kami berserah ke dalam tangan-Mu. Tuhan, begitu juga dengan retret perempuan HGBP Mampang Perapatan yang akan dilakukan 21 sampai 22 Januari bertempat di Pondok Remaja PGI Jalan Raya Puncak, Cisarua Bapak. Dengan subtemanya wanita menjadi wanita yang tangguh.
Buatkanlah semua wanita ibu yang ada di HGBP Mampang Perapatan menjadi wanita yang tangguh untuk melakukan dan mengikuti Engkau Bapa, dan turut apa yang Bapa bilangkan kepada wanita-wanita tangguh HGBP Mampang Perapatan, supaya wanita HGBP Mampang Perapatan menjadi yang terdepan untuk di kemudian hari. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang menuntun mereka di dalam melakukan aktivitas mereka. Bapa, begitu juga dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam minggu ini. Kami berserah kepada-Mu dan tuntun mereka Bapa, supaya menjadi umur yang panjang dan dapat Bapa berkati mereka untuk kehidupan mereka di dalam kehidupannya masing-masing. Bangsa kami dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berseru kepada-Mu di mana isu-isu yang mengatakan bahwa akan terjadi globalisasi ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menopang kami bangsa ini dan menuntun pemimpin-pemimpin di dalam bangsa Indonesia ini untuk melakukan yang terbaik kepada bangsa ini, supaya bangsa ini lepas dari resesi itu ya Bapak. Kami serahkan kepada-Mu pemimpin mulai dari presiden sampai yang terendah. Tuntun mereka untuk menjalankan roda kehidupan di dalam bangsa negara kami ini ya Bapak. Begitu juga dengan HGBP di seluruh dunia ini, segala yang bertugas untuk melakukan sentralisasi, Bapaklah yang menuntun mereka untuk menjalankan roda kehidupan di HGBP supaya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Kami berserah ke dalam tangan-Mu. Bapa, ampunkan segala dosa dan kelakuan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami bersih dari dosa itu, dan tuntun kami untuk menjalankan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sementara kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian kita dari buku nyanyian nomor 569. Hatiku sungguh heran melihat ciptaan-Mu yang besar di jagat raya. Bintang gemerlap memuliakan nama-Mu Tuhan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Allahku,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita, nats khotbah untuk kita di tahun baru ini, di hari yang baru ini, di minggu yang baru ini, dan di bulan yang baru ini, tertulis di Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Manusia hina sebagai makhluk mulia, untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kemuliaan Tuhan dan kasih-Nya kepada kita. Saudara-saudari anggota tubuh Kristus yang terkasih, seluruh warga dan pelayan tahbisan HKBP dimanapun berada. Pertama-tama, saya Eporus HKBP menyampaikan selamat tahun baru bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Kedua, sungguh baik dan penting kami mengajak saudara-saudari sekalian supaya dari segenap kedalaman hati, pikiran, dan perasaan ibu, bapak, saudara-saudari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Tritunggal pada hari ini 1 Januari 2023 atas penyertaannya serta kasih-Nya yang telah memelihara hidup kita, penghiburannya saat kita bersedih, dan mengaruniakan segala berkat-Nya kepada kita dan kepada gereja-Nya sepanjang tahun 2022 yang sudah kita lalui. Pada saat kita menoleh sejenak kepada tahun 2022 yang lalu, kita semua menyadari betapa beratnya pergumulan hidup yang kita hadapi sebagai umat Tuhan yang dikasihi. Suka dan duka telah kita lalui. Tuhan senantiasa hadir dalam setiap hidup kita, menemani kita, dan memampukan kita menjadi saksinya melalui segenap hidup dan pekerjaan kita yang telah diberkati oleh-Nya, dan memampukan kita masing-masing menjadi berkat bagi sekeliling kita, bagi keluarga kita, pekerjaan kita, dan segenap persekutuan hidup kita sehari-hari. Tuhan memenangkan kita menghadapi berbagai tantangan hidup. Tuhan memampukan kita menjangkau apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Meski tidak semuanya berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan kita, tetapi kita harus dengan berani menyaksikan bahwa tidak ada yang paling baik dari rencana Tuhan sendiri, baik dalam maupun di luar gereja, dalam segala pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Tuhan juga telah memampukan kita melaksanakan tugas orientasi pelayanan kita di HKBP sepanjang tahun 2022, yakni tahun kesehatian, supaya setiap kita
tetap sehati di keluarga, di gereja, dari persekutuan yang paling kecil hingga yang paling besar, termasuk dalam pekerjaan kita masing-masing. Sebab hanya kepada orang-orang yang hidup dalam kesehatian yang beralaskan Kristuslah Tuhan memberikan berkat-Nya. Sungguh hal itu telah kita saksikan bersama dalam perjalanan gereja kita yang bersatu dan sehati. Gereja kita diberkati dan menjadi berkat. Sungguh patutlah kita mengucap syukur kepada Allah Sang Maha Pengasih. Kita sangat mendambakan hati yang senantiasa bersyukur, terlebih ketika kita menjalani tahun 2023 ini. Sebab jika tidak demikian, kita sebagai insan manusia, umat percaya, bahkan sebagai warga jemaat maupun pelayan di HKBP akan mengalami berbagai kesulitan dalam menjalani kehidupan. Hati yang dipenuhi oleh ungkapan syukur itulah yang menolong kita menghadapi berbagai kesulitan kita di dalam tahun ini. Sebagai umat manusia, kita menghadapi resesi ekonomi global sejak kita mengawali tahun 2023 ini. Sebagaimana diperkirakan oleh para ahli, salah satunya Nouriel Roubini, seorang guru besar ekonomi Universitas New York, pada tanggal 17 Oktober 2022 yang lampau kepada majalah Time, bahwa dunia akan menghadapi sebuah krisis ekonomi yang sangat berat. Beliau menyebutnya krisis stagflasi, yakni krisis ekonomi yang belum pernah dihadapi oleh dunia selama ini. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sampai 2022 yang belum sepenuhnya berakhir, meski penduduk yang sudah divaksin dengan 3 kali vaksin atau 4 kali vaksin untuk para orang tua, dan perang Rusia terhadap Ukraina telah berdampak pada krisis pangan dan mulai melambatnya pertumbuhan ekonomi berbagai negara di berbagai belahan bumi ini. Bahkan sebagian negara sudah jauh melemah. Keduanya merupakan beberapa penyebab resesi ekonomi. Para pemimpin negara sesungguhnya telah mempersiapkan diri, termasuk pemimpin dan pemerintah negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari tahun yang lampau. Tetapi kita tidak tahu apakah dengan rangkaian persiapan itu bangsa kita telah dimampukan untuk menghadapi perlambatan ekonomi global yang akan terjadi ini. Marilah kita dengan tekun mendoakan pemerintah kita supaya beroleh hikmat dari Tuhan, juga mendoakan kesatuan seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapinya. Dalam catatan sejarah, ketika sebuah resesi ekonomi terjadi, maka banyak manusia yang akan sangat menderita, terutama orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Juga menimbulkan perpecahan sampai menciptakan konflik bahkan perang saudara. Kita doakan agar hal tersebut tidak terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Di samping itu, sebagai gereja, HKBP sedang menjalankan salah satu hasil keputusan Sinode Godang ke-66 HKBP tanggal 24 sampai 27 Oktober 2022, yaitu mulai hari ini 1 Januari 2023 kita melaksanakan sentralisasi keuangan untuk meningkatkan pelayanan HKBP ke dalam dan keluar HKBP, dan juga untuk menanggung perbelanjaan hidup dari seluruh pelayan penuh waktu HKBP dan para pegawai yang ditugaskan Tuhan melalui Eporus HKBP, serta untuk menyukseskan program pelayanan resort distrik dan hatopan HKBP. Dari 11 persembahan HKBP, yakni persembahan 1A ibadah minggu, persembahan 1B ibadah minggu, persembahan 2 ibadah minggu, persembahan kebaktian week, persembahan sermon kategorial, persembahan perjanjian perkawinan atau pemberkatan perkawinan, persembahan ibadah perjamuan kudus, persembahan ibadah khusus atau kasual, persembahan ucapan syukur,
persembahan perpuluhan, persembahan bulanan atau tahunan diserahkan sebesar 55%, paling lambat pada hari Rabu dalam setiap minggu ke Hatopan atau pusat atau sentral HKBP untuk membiayai program resort, distrik, dan Hatopan, serta membiayai perbelanjaan seluruh pelayan penuh waktu HKBP dan pelayan yang ditugaskan oleh Eporus HKBP. Sebanyak 45% dari persembahan tersebut dipergunakan oleh masing-masing jemaat untuk segala keperluan di jemaat setempat. Jemaat setempat tidak perlu lagi menyediakan anggaran untuk resort, distrik, dan Hatopan, serta belanja pelayan di jemaat maupun di resort dari 45% tersebut. Tentu, akibat dari resesi ekonomi yang disebutkan di atas, mungkin hati kita bisa bertanya-tanya, apakah sentralisasi keuangan HKBP ini dapat menyediakan segala kebutuhan program resort, distrik, Hatopan, dan perbelanjaan pelayan tersebut? Untuk menghadapi dua kenyataan yang disebutkan itu, yaitu resesi ekonomi dan menjalankan sentralisasi keuangan HKBP di situasi yang demikian ini, ditambah lagi berbagai jenis tantangan dan rintangan hidup yang kita hadapi masing-masing, kita sebagai orang percaya tidak dapat bergantung hanya pada kemampuan kita sebagai manusia yang serba terbatas. Sepenuhnya kita bergantung pada kemahakuasaan Allah, Allah Sang Pengasih dan penuh kasih karunia. Tuhan adalah kekuatan yang memampukan kita tiap-tiap pribadi untuk menghadapi seluruh hal yang akan kita hadapi, serta memampukan HKBP mengerjakan seluruh amanat Sinode Godang HKBP mulai 1 Januari 2023 ini, yakni melaksanakan sentralisasi keuangan HKBP. Tuhan yang telah menuntun kita melalui Sinode Godang HKBP itu akan membuat kita rajin, memberdayakan, memberi semangat, daya dan tenaga bagi kita untuk melaksanakan sentralisasi keuangan itu untuk kemuliaan namanya dan untuk kemajuan HKBP menjadi berkat pada setiap jemaat dan segenap warga HKBP, menjadi berkat bagi dunia melalui kesediaan kita melakukan firman-Nya. Firman Tuhan dalam Mazmur 8 ayat 1-10 ini sungguh sangat tepat dan kuat untuk meneguhkan hati kita akan apa yang kita butuhkan dalam menjalani tahun 2023 ini dalam kehidupan kita masing-masing, serta untuk melakukan orientasi pelayanan kita tahun 2023 yang kita sebut dengan tahun profesionalisme dalam penata layanan, yang menolong kita melakukan pelayanan yang bermutu dan sebagus-bagusnya melalui sentralisasi keuangan HKBP, serta memampukan kita mendayagunakan segala karunia, kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita masing-masing. Apa saja itu? Itulah yang mengatakan kepada kita, yang menggerakkan hati kita untuk percaya dan memegang teguh kealahan Allah kita, Allah Tritunggal, yaitu Allah yang agung yang mengasihi segenap manusia. Allah itu agung dan mulia, mulia mengatasi segala langit di atas dan di bumi di bawah, di seluruh dunia ini. Ayat 2 sampai ayat 3. Keagungan yang tidak hanya untuk kemuliaannya sendiri, tetapi keagungan yang mengasihi seluruh manusia. Bukan keagungan yang menjauhkan dirinya dari manusia, tetapi keagungan yang justru mendekatkan dirinya kepada manusia. Bukan keagungan yang menggenggam kekuasaan hanya pada dirinya sendiri, tetapi keagungan yang membagikan kekuasaan itu kepada manusia, kepada anak manusia, untuk menggenapi rancangannya yang mulia dalam diri manusia melalui manusia.
Dengan ringkas dapat dikatakan, keagungan Allah sesungguhnya demi manusia yang dikasihinya. Bukan keagungan yang menimpa manusia yang di tengah ditimpa oleh berbagai kesusahan hidup, tetapi keagungan yang membuat manusia itu hidup, yang dapat kita lihat melalui manusia yang lemah dan tidak berdaya menjadi manusia mulia, manusia yang berharga di hadapannya, manusia yang menjadi alat di tangannya untuk melakukan segala rancangannya yang besar. Hal ini yang dijelaskan oleh ayat 4-9 dalam Mazmur 8 ini. Marilah kita melihat beberapa hal berikut ini, supaya pada akhirnya iman kita bertumbuh dan semakin teguh kepada Dia yang memampukan kita menjalani tahun 2023 ini sebagai anak manusia dan sebagai anggota dari tubuh Kristus. Pertama, di hadapan Allah, walau kita ini berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah, Allah yang agung sungguh mengasihi kita. Waktu tidak akan berlalu tanpa Allah melakukan dua hal berikut kepada kita, umat yang ditebusnya dengan sangat mahal melalui anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. 1. Hati Allah mengingat kita. Anda, saya, dia, kita, mereka pada saat yang tidak kita sadari dan tidak ketahui, bahkan pada saat kita sendiri tidak memikirkan diri kita sendiri, Allah yang agung mengingat kita untuk mengerjakan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, untuk menyelamatkan kita, untuk memberkati kita dari kemuliaannya yang tidak dapat kita hitung, yakni keagungannya yang mengatasi seluruh bumi dan di atas segala langit. Maka jangan pernah hatimu meremehkan dirimu, merendahkan kemanusiaanmu. Allah melihatmu begitu berharga. Bukankah sesungguhnya segala hal ini cukup untuk mendasari keteguhan hati kita menghadapi perlambatan ekonomi dan melakukan sentralisasi keuangan ini? Sedangkan kita tidak memikirkannya, bahwa kita dapat melakukan banyak hal. Apalagi Allah sendiri yang sedang memikirkan kita, putra-putri Allah yang ditebusnya dengan mahal. Allah mengingat dirimu, diri kita, diri saya dan semua saudara kita di dalam tahun 2023 yang penuh dengan ragam kesusahan ini. Semoga hati kita teguh. 2. Allah melawat kita, ayat 5b, sampai kepada mengutus anaknya yang tunggal ke tengah-tengah kita menjadi daging dan mengutus Roh Kudus kepada kita, melalui Rohnya tinggal di dalam kita. Allah melawat kita melalui hambanya ketika kita sakit. Allah yang berbicara kepada kita melalui firman-Nya ketika menjalani hidup kita, yang melawat kita ke rumah kita masing-masing, melalui orang tua kita yang menyapa kita dalam kehangatan dan kelembutan kasih Allah melawat kita, melalui jemaat, kategorial, majelis jemaat yang datang mengunjungi dan mendoakan kita di rumah, di dalam pekerjaan kita maupun di tempat di mana kita berobat, menyapa kita melalui telepon dan melalui WhatsApp. Kita selalu dilawat oleh Allah. Allah yang agung itu tidak membiarkan kita, Allah dalam tata kemuliaannya, kita di dunia ini, tetapi Allah melawat kita. Bukan hanya kita yang datang berseru kepadanya, tetapi Dia sendiri datang melawat kita. Maka Allah ada di sisimu, di dalam dirimu. Siapkan dirimu dan hatimu dimampukan Allah untuk menghadapi resesi atau perlambatan ekonomi dan memampukan kita HKBP menyukseskan sentralisasi keuangan itu. Hal kedua, Allah memahkotai kita dengan kemuliaan. Ibrani kabot, hampir sama dengan Allah di ayat 6. Ayat ini berbicara sangat dalam.
Allah merindukan kita ikut berada dalam kemuliaan dan keagungannya. Sebab kita adalah manusia yang berasal dari Allah, maka kita tidak boleh dikalahkan oleh perlambatan ekonomi. Jangan sampai kita menodai kemuliaan Allah dengan seolah-olah kita tidak sanggup menghadapi tantangan, lalu kita merendahkan kemuliaan diri kita dan diri sesama kita yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan kita biarkan seberat apapun kesusahan untuk merendahkan kemuliaan kita dan kemuliaan sesama kita. Jangan kita menjual diri kita. Jangan kita menjual sesama kita. Sejatinya kemanusiaan kita adalah meneguhkan, membangkitkan kekuatan hati, bukan sebaliknya. Maka marilah kita suarakan dan bawa optimisme dalam hidup kita. Hal ketiga, Allah membangkitkan kita berkuasa atas buatan tangannya. Kambing, domba, lembu, sapi, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan, seluruhnya ditundukkan untuk kita. Ayat 7 sampai ayat 9. Setelah para ahli mendalami dengan cukup lama kata berkuasa, Ibrani Timeslehu, akhirnya ditemukan pengertian yang lebih mendalam mengenai kata ini, yakni penerusan kehidupan, kekuasaan yang tidak melakukan yang tidak baik kepada ciptaan Allah, tetapi kekuasaan yang menjaga dan meneruskan kehidupan supaya berkelanjutan. Manusia itu turun-temurun. Hal inilah juga pegangan kita menghadapi perlambatan ekonomi. Allah telah memberikan kepada kita kuasa supaya segala yang diberikan Allah kepada kita beroleh kehidupan. Bukan hanya manusia, tetapi ada alam ciptaan Tuhan beserta segala yang ada di dalamnya. Hal ini perlu sekali kita perhatikan, terutama karena di hadapan kita terpampang sebuah bencana yang besar yang akan terjadi jika dalam 3 tahun ke depan kita tidak sanggup menghentikan panas bumi. Kita harus menjadi pemimpin dambaan Allah yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan dan mengerjakan yang terbaik kepada ciptaan yang lain, menjadi pemimpin yang menjaga seluruh ciptaannya dari kerusakan yang berdampak pada kerusakan hidup dan membawa bencana kepada manusia. Melalui iman dan pengenalan kita akan Allah, kita percaya kepada keagungan Allah yang mengasihi kita, yaitu Allah yang mengerjakan hal-hal di atas tadi kepada kita, sehingga kita semakin dimampukan menjalani tahun 2023 yang penuh dengan pergumulan hidup, sehingga kita dimampukan untuk melakukan sentralisasi keuangan di HKBP, menggenapi kehendaknya di dalam dan melalui gerejanya yang dikasihinya. Dia adalah Allah yang hati atau pikirannya mengingat kita, yang melawat kita, yang memberi kemuliaan dan wibawa kepada kita, serta membangkitkan kita berkuasa atas ciptaannya. Kita kuatkan hati kita untuk menjalani tahun yang penuh dengan kesulitan, tetapi sekaligus juga dipenuhi oleh keindahan di tengah-tengah HKBP di dalam melalui sentralisasi keuangan untuk semakin meneguhkan HKBP menggenapi tugasnya sebagai jemaat Kristus dari sejak mengawali tahun 2023 ini sampai kepada waktu yang akan datang. Amin. Selamat tahun baru bagi kita semua. Teriring salam dan doa Huria Kristen Batak Protestan Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur dan memuji-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas perkenanan Tuhan kepada kami semua memasuki tahun 2023 ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini, tapi kami percaya
badai, gelombang, masalah pergumulan yang akan kami hadapi tahun ini, Tuhan sudah mendahului kami, menyambut kami, memberikan jaminan penyertaan Tuhan kepada kami. Tolong arahkan iman kami yang lemah ini Tuhan untuk memandang kepada cinta kasih Tuhan. Tolong bawa kami Tuhan untuk berharap hanya kepadamu dan bergantung kepadamu untuk menjalani tahun 2023 ini. Tuhan adalah pengendali masa depan, dan di tangan Tuhan sungguh-sungguh akan ada berkat, dan berkat itu mengalir kepada setiap orang, setiap keluarga, setiap tempat di mana kami bekerja, setiap persekutuan, di Huria, di resort, di distrik dan pusat HKBP secara keseluruhan. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman hari ini. Kami semua ada di hati Tuhan. Kami berharga di hadapan Tuhan. Kami adalah anak-anak yang Tuhan kasihi. Biarlah dengan jaminan itu kami melangkah dengan pasti. Kami mampu saling bergandengan tangan. Kami mampu saling menguatkan dan saling menolong kepada sesama kami manusia dan kepada ciptaan Allah. Tuhan berkatilah semua keluarga. Anak-anak bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan. Setiap keluarga yang mendambakan kehadiran anak, Tuhan berikan. Setiap keluarga yang sedang bergumul karena pertikaian di tengah-tengah keluarga, Tuhan tolong satukan. Setiap jemaat yang merindukan kesembuhan, tolong Tuhan lawat. Bagi jemaat-Mu yang harus setiap saat ke rumah sakit untuk menerima pengobatan, Tuhan tolong kuatkan mereka, berikan mereka kesabaran dan meyakini di dalam sakit penyakit yang mereka derita juga Tuhan bersama dengan mereka dan mereka ada di hati Tuhan. Berkatilah semua remaja Naposo, kiranya mereka bertumbuh, berpijak, melangkah, memiliki cita-cita dengan tuntunan Tuhan. Dan kepada Ina Hana, Tuhan juga menguatkan mereka, dan juga lansia. Tuhan juga yang menguatkan mereka di dalam masa-masa, di dalam hari-hari yang Tuhan berikan, di dalam waktu yang Tuhan perkenankan mereka lewati. Begitu banyak Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang tahun 2022, melebihi rencana kami, melebihi kemampuan kami, tapi Tuhan berikan kepada kami. Karena itu kami juga percaya tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan, tahun di mana Tuhan akan senantiasa memperbarui berkat dan rancangan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami serahkan jemaat-Mu yang mencari pekerjaan, Tuhan kiranya memberikannya. Bagi yang merindukan jodoh, berikan mereka jodoh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan ke depan. Tuhan pakai hidupku dan kuduskan bagimu, pakai juga waktu
Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita betapa mulia dan agungnya kasih dan kemurahan-Nya yang memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Itu semua bukan karena kehebatan kita. Itu semua hanya karena belas kasihan Allah kepada kita. Dan kehormatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dalam menapaki tahun 2023 ini, marilah kita melangkah dalam tuntunan Roh Tuhan. Yakinilah firman-Nya yang berkata, Iko bohiku dongammu mardalan asa hutogihoko tuhasonangan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Tahun-Mu tidak akan berakhir dan hari-Mu tidak terbatas, tetapi tahun dan hari-hari kami singkat dan cepat berlalu. Kini 1 tahun dari hari kehidupan kami telah berlalu, tetapi kasih setia-Mu tidak akan berlalu. Oleh sebab itu kami puji Engkau dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, atas kelimpahan kasih-Mu yang menghantar kami memasuki permulaan tahun baru ini. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami sepanjang tahun yang lalu, dan kami ingat semuanya itu pada hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu yang senantiasa menghidupi dan memelihara kami. Engkau mencukupkan kebutuhan hidup dan pekerjaan kami, selalu Tuhan berkati. Demikian juga Tuhan menganugerahkan keamanan di dalam negara ini, serta melepaskan kami dari bara bahaya dan menyertai kami dalam kesesakan. Terang Injil-Mu selalu menerangi hati kami yang memungkinkan adanya pertobatan kami. Demikian juga Tuhan memberi penghiburan bagi orang yang berduka, orang yang mengalami musibah kematian, agar mereka tidak berputus asa. Kalau kami merenungkan segala perbuatan kami selama tahun yang lampau, sepatutnya kami merasa malu di hadapan-Mu, karena banyak hari-hari kami dan pengasihan-Mu menjadi sia-sia kami perbuat. Kami memohon seperti Tuhan telah melewatkan tahun yang lampau, kiranya Tuhan mengampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Hapuskanlah perbuatan kami yang tidak baik itu oleh pengasihan-Mu. Tuhan menyertai kami selama setahun yang lampau dan melihat bahwa banyak dari antara kami
yang belum menghasilkan buah yang baik. Kiranya janganlah terus ditebang, melainkan biarkanlah kami hidup. Semoga dapat berbuah yang baik pada hari mendatang ini. Kami mengaku segala kasih setiamu, dan dengan segala rendah hati kami memohon. Kepadamu sajalah kami serahkan diri kami. Tuntun dan lindungilah kami pada permulaan tahun ini dan setiap hari, agar kami dapat memuji-muji Engkau pada tahun yang akan mendatang. Tunjukkan jalan-Mu yang patut kami jalani setiap hari, dan pekerjaan yang layak kami kerjakan. Berkati kami senantiasa dalam setiap persekutuan kebaktian kami di sini, baik di sekolah maupun di rumah masing-masing. Berkati para pelayan Tuhan, penginjil, pengajar, mereka yang merawat orang-orang sakit, dan mereka yang dipercayakan kepadanya. Lindungilah pemerintah kami, tolonglah mereka yang tertindas, yang miskin dan yang menderita, yatim piatu dan yang hina. Jangan biarkan mereka terlantar, melainkan tunjukkanlah keabadian kasih setiamu kepada mereka, agar kiranya kelak kami dapat bersama-sama bersukacita di hadapan-Mu di tempat yang kekal, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat tahun baru untuk kita semua, Amang dan Inang. Kita bersama-sama saling bersalaman, semua jemaat. Tuhan pakai hidupku dan genaskan padamu, pakai juga waktuku memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan pakai tanganku melakukan kasih